Pada kali ini kita akan mempelajari kenapa kok 90% orang itu gagal menggunakan Facebook Ads. Nah, tapi sebelum kita membahas itu lebih dalam lagi, aku mau ngucapin terima kasih di video kemarin yang udah ngikut giveaway mentorship, dan selamat buat 2 orang yang berhasil lolos untuk dapat mentorship gratis video call bersama aku. Cek aja email kalian karena udah aku reply ya, karena video ini tayangnya tanggal 16, jadi harusnya udah memang aku balas siapa aja yang menang. Oke, langsung aja nih. Kenapa sih kok 90% orang itu gagal menggunakan Facebook Ads ya? Jadi alasan yang pertama itu adalah mereka itu nggak paham apa sih digital marketing itu. Mereka kira digital marketing itu some kind of magic tool. Jadi ketika mereka mengira ini seperti kayak magic tool, nah gawatnya mereka ngira hanya dengan pasang iklan dengan konten yang random, nggak pakai website juga gitu kan, ataupun pakai website tapi isinya nggak perlu diperhatikan. Mereka kira itu semua akan langsung mendapatkan hasil yang eksplosif gitu. Padahal nggak seperti itu caranya. Ya, jadi kamu harus memahami di dalam digital marketing ya. Kan digital marketing ini kan proses marketing yang didigitalkan ya. Jadi prosesnya itu sesimpel ini. Ada proses input, terus diproses, lalu menjadi output. Nah, ketika kamu sudah memahami itu, berarti nantinya adalah si inputnya ini berarti seperti konten iklannya, copywriting yang di awalnya itu akan menentukan proses, dan juga pemilihan audiens itu juga akan mempengaruhi outputnya nanti ya. Tapi itu akan kita bahas lebih nanti ya. Pokoknya yang pertama adalah kalian harus paham betul bahwa ini tuh mesin ya. Digital marketing itu kita menggunakan mesin yang dimana mesinnya tersebut mempunyai 3 proses ya, input, proses di dalamnya website itu, lalu ada output. Lalu orang itu nggak paham fungsi dari objektif iklan ya. Kalau kita kan di sini menggunakan Facebook Ads ya, kita bahasnya di sini lah Facebook Ads. Nah, objektif iklan di Facebook Ads itu kan dibagi menjadi 3 ya, dan hampir sebagian besar orang itu nggak paham. Padahal dari Facebook sendiri ketika kamu mau ngiklan, ketika kamu milih itu udah ada petunjuknya. Kalau nggak percaya kita lihat aja ya langsung. Ketika kalian mau bikin iklan di Facebook Ads itu kalian kan milih marketing objektif ya. Bahkan di sampingnya tanda tanya itu ada tulisannya help choosing an objective. Bayangin cuy, dari Facebook tuh udah ada untuk ngebantu kalian menentukan objektif yang sesuai dengan tujuan kalian ya. Tapi bisa-bisanya kita itu, terutama yang baru mulai tuh gak mau baca ini. Itu kan koprol banget ya. Oleh karena itu cuy, baca dulu sebelum mulai ya, biasakan baca. Nah, di sini ada 3 ya. Kalau secara di sini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada awareness, consideration, sama conversion. Dari masing-masing ini semua punya kepentingan dan tujuan masing-masing. Kalau di awareness itu kayak brand awareness itu lebih ke, kalau di sini ya dibaca ini ya, brand awareness itu increase people's awareness of your business, brand, and service. Jadi cuman ngasih tahu ke audiens kalau ini loh kita ada brand ini kita mau ngenalin brand ini ke kamu. That's it, cuman sebatas itu doang gitu. Lalu kalau reach itu menunjukkan iklan kamu ke sebanyak audiens sebanyak mungkin gitu. That's it. Itu di awareness ya. Jadi cuman buat audiens ada brand ini gitu. That's it. Lalu consideration ini ada traffic, engagement, up install, video views, lead generation, sama messages ya. Jadi consideration ini kalau traffic ini yang biasanya dipakai banyak orang dan orang-orang nggak paham apa ini ya. Traffic itu cuma sebatas kamu ngedrive orang dari Facebook, Instagram ke website kamu. That's it. Kayak gitu doang. Cuman ngedrive traffic doang. Nggak akan ada usaha effort lebih yang diharapkan dari si traffic tersebut, karena ya cuman traffic gitu. Bahkan di penjelasan si Facebook juga seperti itu ya. Lalu engagement tuh ya cuman ngajak orang engage di iklan kamu seperti like, lalu share, komen, dan sebagainya gitu. Nah, kalau di engagement ini adalah info hacking dari aku ya. Jadi
menggunakan engagement itu ada pentingnya juga. Tapi ingat, bukan untuk nyari penjualan ya. Jadi engagement itu tujuannya agar konten iklan kalian itu terlihat jauh lebih ramai ya. Karena gini, kalau kalian kalau kalian mau pergi ke suatu restoran, itu pasti kalian pilih restoran yang lebih ramai ya kan? Karena kita secara psikologi itu meyakini bahwa kalau tempat atau restoran itu rame, itu berarti meyakinkan. Nah, itu tuh yang perlu kita punya di konten iklan kita, jadi supaya orang-orang tuh menjadi lebih penasaran ya. Jadi objective engagement digunakan untuk itu. Lalu kalau app install ya untuk orang send people to the shop where they can download your business app gitu. Kalau video views itu untuk orang agar lebih banyak melihat video kamu. Lead generation itu ya ngasilin lead, lalu messages itu ya untuk dapetin customer itu cicat di itu loh Facebook chat itu ya. Nah nih yang terakhir adalah conversion. Nah conversion ini adalah objektif iklan yang paling hot ya. Jadi conversion ini kalau dari si Facebook Ads dia menjelaskannya encourage people to take specific action on your business site such as, ingat ya di sini adalah encourage people to take a specific action on your business site ya. Di sini hanya ada site, website. Jadi conversion ini wajib memiliki website ya. Jadi di sini conversion itu kita ngegiring traffic itu orang-orang dari Facebook atau Instagram untuk melakukan suatu tindakan yang valuable seperti ngelakuin add to cart atau download aplikasi atau register tiket dan sebagainya, dan pembelian kalau kalian yang di e-commerce gitu kan. Lalu catalog sales itu kalau kalian punya banyak produk itu bisa dipajang juga gitu, lalu diarahin agar bisa beli di situ juga. Lalu store traffic itu kalau kalian punya offline store itu kalian bisa ngajak ngundang mereka untuk melakukan transaksi di store offline kalian. Nah, ini pembahasan yang mengacu pada dari si Facebook Ads, bukan e-course yang harganya jutaan rupiah, dan ini bisa kalian temukan di Facebook sendiri. Nah, kalau kalian ngerasa digebulin mastah-mastah tentang ini, ya itu karena kalian sendiri nggak nyari tahu, padahal udah ada di sini. Oke. Jadi kalau kalian objektif awalnya kepengen penjualan, ya pakailah conversion karena memang tujuannya ingin penjualan. Lalu ketika kamu sudah pilih objektif conversion dan kamu bisnisnya adalah e-commerce, ya gunakan aja kalian pixelnya purchase. Kenapa purchase? Jadi gini, karena tadi kan yang namanya digital marketing itu adalah input, proses, output. Maka dari itu kalau kalian kepengen fokusnya di penjualan, ya gunakan purchase. Supaya apa? Supaya si algoritma Facebook itu nge-push orang-orang yang memang mempunyai kecenderungan untuk purchase. Logis ya? Lalu adalah faktor lain kenapa kok 90% orang itu gagal menggunakan Facebook Ads. Konten iklannya itu sampah. Maksudnya gini, buat kalian yang udah langsung kepengen misuh-misuh, kepengen ngumpat, simpen dulu. Jadi gini, yang dimaksud konten sampah gini adalah konten iklan itu tidak mengandung unsur edukatif, entertaining, dan convincing. Kalian cuma sekedar bikin konten iklan, kalau yang bikin ya, cuma bikin sekedar konten iklan yang itu cuma nunjukin produk doang, tapi nggak ngasih tahu apa sih kegunaannya, kenapa harus calon customer tuh beli ini gitu. Itu nggak ada sama sekali. Bahkan sorry tuh sih, model iklannya itu yang menurut audiensnya itu kurang menarik ya. Ini bagi sebagian orang ini kayak kok gitu banget ya. Ya jadi ya mau nggak mau guys, yang di dunia iklan itu mau nggak mau memang model yang dianggap cakep itu memang akan mempengaruhi CTR link klik ya, memang kenyataannya seperti itu. Lalu kualitas video kamu, bentar, tadi kan aku ngasih tahu kalian kalau konten iklan harus mengandung unsur edukatif, entertaining, dan convincing ya. Nah itu sebenarnya aku juga udah ngomong bertele-tele, aku jelasin lagi. Edukatif itu yaitu jelasin produknya, entertaining itu menghibur, lalu convincing itu ya membuat audiens tuh yakin bahwa produk ini itu harus mereka beli ya. Lalu kualitas videonya pecah, nggak jelas gitu, karena banyak berseliweran tuh video iklan yang cuma pegang-pegang kulit gini,
lalu kualitas gambarnya pecah gitu, dan ya nggak jelas gitu. Jadi nanti di sini akan nyambung di poin ketiga, yaitu kualitas konten iklan itu menentukan kualitas audiens yang masuk ke website. Jadi kalau kualitas konten kalian itu yang nonton kira-kira orang-orang yang alay, ya nanti yang masuk ke website kalian itu orang-orang alay gitu ya, harus dipahami ya. Jadi kalau kalian kepengen menarget audiens yang pinter, bisa transaksi di website, mau baca di website, mau nyekrol di website, ya konten iklannya juga harus dibikin yang sesuai dengan karakteristik mereka gitu ya. Lalu poin yang next lagi adalah website kalian itu nggak convert guys. Ini nggak convert itu berarti nggak bikin orang kepingin melakukan next step. Kalau next stepnya adalah add to cart, ya dia nggak mau add to cart karena kurang menarik gitu. Dan kalian ini sebenarnya bisa diukur ya. Tapi problemnya kalian itu nggak tahu cara tracking data yang dihasilkan dari iklan ya. Padahal sesimpel ini. Kita langsung masuk aja ke Ads Manager ya. Nah, ini kan ada di dashboard Ads Manager. Untuk kalian bisa tahu data yang dihasilkan di website kamu ketika kamu beriklan adalah kamu klik di column. Dan kan kalau di column ini kan ada beberapa defaultnya ya. Kalau website itu setahu aku dia di sini nggak terlalu lengkap. Jadi yang kalian lakukan adalah kalian melakukan customize column di sini ya. Nah, di customize column ini kalian bisa nge-custom metrik sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada banyak banget di sini, ada banyak banget. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini kalau aku biasanya itu menggunakan yang di depannya ada unique ya. Kalau memang ada yang unik, aku gunakan unique karena unique itu adalah berarti setiap ada 100 orang yang masuk ke website kita itu kan ada double traffic ya. Kalau satu orang itu harus dihitung satu, nah itu unik ya. Aku biasanya yang aku gunakan itu CTR link click. Yang aku gunakan biasanya unique CTR link click. CTR link juga aku gunakan. Lalu cost per link click itu juga ada juga. Pokoknya yang standar itu tetap aku adakan. Lalu yang menjadi paling penting di sini adalah seperti add to cart. Kalau kalian ada add to cart ya. Lalu ini checkout. Ada ini checkout initiated. Content view itu ketika customer itu mendarat di produk page kalian ya. Pokoknya kalian custom aja sesuai dengan kebutuhan kalian di sini, lalu kalian gunakan untuk membaca. Nah, contoh dari penggunaannya sendiri ini dari Belva ya. Nah, bisa kalian lihat. Aku kasih contoh aja yang banyak pembelian ya. Jadi ini aku lagi nggak jalan iklan karena lagi nunggu produksi lagi. Nah, ini adalah contoh menggunakan table yang aku gunakan. Nah, jadi di sini ada beberapa nih, bla bla bla. Ini kenapa kosong? Karena ini baru tak bikin custom setelah iklannya jalan atau bahkan mendekati jalan ya. Ini ada WhatsApp Me, ada unique link click, ada unique checkout initiated, unique purchase dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk membaca data. Jadi di website kalian tuh udah convert belum? Nah, ini bacanya dari sini ya. Nah, lalu yang terakhir adalah kalau kalian itu menggunakan CS untuk closing. Nah, berarti kemampuan dan skill si CS untuk melakukan closing itu harus kalian kaji ulang gitu. Katakanlah nih dalam satu hari CS kalian itu menghandle 50 chat ya. Nah, dari 50 chat ini berapa sih yang closing gitu. Nah, dan kalian harus punya standar, katakanlah 50% closing rate itu minimal harus dicapai oleh si CS. Kalau enggak, CS-nya perlu dilakukan pelatihan dan sebagainya gitu. Dan dari 50 chat itu kalian harus tahu berapa sih itu harga setiap chat yang masuk ke WhatsApp tuh harganya berapa gitu. Jadi nanti kalian bisa nentuin ya. Katakanlah kita background aja paling simple ya. Kalau ini kan menggunakan CS ya.
katakan cost per result yang kalian dapat dari dashboard Facebook Ads yang masuk ke WhatsApp itu adalah cost per resultnya adalah 25.000 ya. Lalu dalam satu hari ini bukan parahnya ya, katakanlah budget minim gitu, dalam satu hari ada 10 orang masuk ke WhatsApp itu 25.000 dikali 10 berarti 250.000 ya. Dengan kalian closing 1 itu gross profitnya itu 100.000. Berarti kalau closing 2 berarti belum profit ya. Berarti minimal harus closing 3. Nah, tadi dari 10 orang 250.000, kalau closingnya 30%, berarti kalian sudah untung. Dan si CS bisa dikatakan, oh CS-nya sudah memenuhi kriteria agar aku nggak boncos gitu. Kalau closingnya 40%, nah berarti profitnya lebih. Nah, itu guys, seperti itu harus kalian lakuin. Jadi iklan itu nggak judi. Iklan itu ada angka-angkanya yang harus kalian set up dulu sebelum kalian jalanin iklan. Jadi nggak cuma nyalain tim. Kamu bikin iklannya jelek. CS kamu gimana sih cara closingnya nggak bagus. Bukan seperti itu. Kita semua harus ngeset dulu angka-angkanya ya. Itu tadi ya buat kalian yang punya CS. Nah, kalau yang full conversion di website ya gini aja. Berapa sih biaya dari view konten masuk ke add to cart gitu, terus add to cart ke initiate checkout sampai ke purchase, apakah cost per resultnya itu secara ROAS, return on ad spend-nya itu masuk boncos atau enggak. Nah, itu dihitung lagi, dilihat dari tabelnya matrix tadi itu. Nah, jadi itu ya guys ya, kenapa kok 90% orang itu gagal menggunakan Facebook Ads, karena nggak ngelakuin semua yang aku jabarkan itu tadi. Padahal itu sakral, kalau nggak dilakuin iklan itu seperti judi. Oke guys, jadi ini udah sampai di ujung video, sudah hampir 20 menit. Nah, 30 detik lagi nih 20 sampai 20 menit ini. Oke, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, please hit like dan jangan lupa untuk subscribe, karena channel ini kita bahas Facebook Ads dengan dalam. Lalu buat kalian yang kepingin konsultasi bisa DM aku atau chat di Facebook. Dan untuk kalian yang kepingin gabung di belajar bareng di grup kita ada punya grup Telegram itu, kalian silakan aja masuk di grup Telegram, linknya semua ada di bawah. Dan untuk kalian yang kepingin melakukan bisnis bersama aku, kalian bisa DM atau chat di Facebook atau kirim email, terserah mau pilih yang mana. Kalian kasih tahu aja keperluannya apa gitu, langsung aja ya guys. Dan itu aja dari aku untuk kali ini, terima kasih banget. Dan untuk giveaway kali ini sudah cukup dulu, maybe next time ya. Oke, kalau ada salah kata mohon maaf. This is Fusik signing off, bye bye.